terima kasih saat ini masih setia bersama kami di Florata pagi ini, dan selanjutnya kami hadirkan wawancara terkait dengan wabah ASF ya, tewaskan ribuan babi di Sika dalam 3 bulan terakhir. Dan kita akan mengetahui saat lagi bersama Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Emil Satriawan, SP, MSI. Selamat pagi, Pak Emil. Selamat pagi juga. Apa kabar Mak Omere pagi hari ini? Kabarnya baik-baik. Hanya masih ada imbas abu vulkanik. Oh iya. Baik. Dari Lolotobi. Dari Lolotobi. Ya. Oke. Ya. Baik. Ini terkait dengan penyakit ASF yang menyerang ternak babi ya di Sika 3 bulan terakhir ini, begitu ya Pak Emil ya. Ribuan babi benar. nih, kira-kira yang pasti berapa ribuan babi ini Pak Emil? Baik, selamat pagi para pendengar RRI ND di mana saja berada. Nah, jadi kami sesuai data dari petugas kami itu terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2025 itu sudah, artinya yang terlapor nih ya, yang terlapor itu sebanyak 2029 ekor babi yang mati. Nah, ini tersebar di 8 kecamatan. Itu Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Wai Belama, Kecamatan Talibura, Kecamatan Koting, Kecamatan Wai Gete, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Kewa Pante, dan Kecamatan Kangai. Dari 8 kecamatan ini, populasi kematian yang paling banyak itu di Kecamatan Alok Barat, di Kelurahan Wailiti. Di Kelurahan Wailiti. Itu jumlah yang mati itu, ini sesuai yang dilaporkan ya, itu ada 411 ekor. Itu yang mati. Oke. Nah. Dan ini Pak Emil, sejauh ini sebenarnya dari Pemkab setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian di Kabupaten Sika itu sudah melakukan hal apa saja untuk meminimalisir ya penyakit ASF ini? Jadi kalau terkait perhatian dari Pemkab itu sudah sangat-sangat, ya kita mau bilang bagaimana lagi ya. Iya. Bahkan sudah ada instruksi Bupati Sika, ada himbauan, lalu juga ada KIE. KIE ini kami biasanya turun koordinasi dengan lintas sektor. Itu nanti bersama para kepala desa, camat, lalu juga Babinsa, Babin Kamtibmas. Biasanya turunnya bersamaan. Namun, upaya ini menjadi sia-sia kalau perilaku dari masyarakat kita ini yang sifatnya apatis ini. Seperti itu. Kami juga kan selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian ND dan juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Ploving. Untuk masing-masing kabupaten ini kita jaga di checkpoint atau di pos-pos perbatasan. Nah, itu sudah jalan, namun ya itulah, mau bilang bagaimana lagi. Oke. Baik. Oke. Dan ini ya terkait dengan tentunya banyak ya ribuan yang kita sudah ketahui tadi, 2029 ekor babi ya yang mati. Nah, adakah sejauh ini bantuan atau dukungan diberikan kepada peternak yang mengalami kerugian akibat kematian ternaknya, Pak Emi? Nah, kalau ini syukur ya, kemarin kami ada dapat surat itu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner itu menginformasikan bahwa vaksin untuk ASF ini sudah ada nih.
tinggal saja nanti bagaimana kita berproses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ini nanti yang jelas bahwa kami akan minta data populasi ternak dari setiap kecamatan desa. Manakala kalau misalnya vaksinnya sudah ada di dinas kami, maka atas dasar data yang kami terima ini pasti kami akan koordinasi bersama lintas sektor untuk sama-sama turun melakukan kegiatan vaksinasi. Oke. Baik Pak Emil, ya di kesempatan ini juga mungkin bisa disampaikan kembali kira-kira apa indikasi ataupun gejala yang terlihat pada babi yang terinfeksi penyakit HSF dan bagaimana cara peternak babi mengenalinya lebih awal. Nah, kalau terkait dengan penyakit yang satu ini, dia pola penyebarannya cepat. Ini gejala-gejala kalau sudah mulai malas, makannya juga malas, lalu tidur saja, kita lihat badannya juga kalau kemerah-merahan, lalu apabila kalau diukur dengan termometer itu pasti suhunya naik. Iya. Nah kalau yang sudah yang seperti ini itu tidak bisa tertolong nih. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan ya KIE itu yang sudah kami lakukan selama ini, baik secara langsung maupun lewat media, itu kunci utamanya menjaga biosecurity ini. Ya, jadi misalnya kalau kita pergi ke hajatan atau apa misalnya di sana ada disuguhkan daging babi, kalau kita makan, maka pulang itu pakaian yang kita pakai saat tadi kita itu harus diganti, cuci tangan yang bersih. Kemudian misalnya kalau babi yang dijual di pasar itu untuk sementara kami anjurkan sebaiknya jangan dulu dibelilah. Jangan dulu dibeli. Karena itu kalau misalnya kita beli, kita tidak tahu nih ini sudah terpapar atau belum. Kalau mau beli sih boleh, yang penting kita bawa dan petugas ambil sampel darahnya dulu. Lalu anjuran kami juga, di sini sudah ada instruksi dari Bupati, bagi masyarakat yang mau mengadakan hajatan atau pesta, hewannya misalnya yang mau dipotong itu babi, maka itu wajib hukumnya harus diperiksa dulu. Itu sudah ada di Perbuk itu, Perbuk kami, Perbuk nomor 5 tahun 2023. Terkait pemeriksaan antemortem dan postmortem. Mengapa hal ini harus ada? Ya karena memang ini untuk mencegah penyebaran. Lebih baik kita tahu lebih awal kan. Jadi kalau sudah ada penyakitnya, hasil uji labnya misalnya positif ASF, sebaiknya itu langsung dieliminasi saja dan tidak usah dikonsumsi. Karena kalau dikonsumsi artinya bagi manusia tidak berbahaya, kan bukan penyakit zoonosis, tetapi kita akan menjadi agen penyebar virus ini. Seperti itu. Baik, dan terakhir kira-kira himbauan dari Pak Emil seperti apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya peternak babi di Siga ya, agar tidak panik ya dan tetap waspada menghadapi virus ASF ini. Siap, baik. Ini saya kira himbauan ini bukan hanya untuk kami di Siga tetapi semua. Semua yang bisa mendengarkan atau memonitor siaran RRI ND ini. Itu yang pertama, jadilah peternak yang bijaksana. Ini kuncinya di perilaku. Ya. Karena aturan boleh keluar dari langit, tetapi kalau perilaku manusianya ini di tempat jalan di tempat saja ini juga percuma. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, ini anjuran kami, sebaiknya babi-babi yang dijual di pasar itu jangan dulu beli, karena itu kita belum tahu itu sehat atau tidak. Ya, terus yang ketiga,
Ini kami di Maumere sudah menjadi tren ini. Karena di pintu-pintu perbatasan ini mau keluar masuk ini kan diperketat. Boleh bawa masuk atau bawa keluar, tetapi harus dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian. Itu SKKH dilampirkan dengan hasil pemeriksaan di laboratorium veteriner. Iya. Nah, karena itu diperketat, maka orang jalan dari kampung ke kampung mencari babi yang sakit. Tentu mereka beli dengan harga yang murah. Ini juga yang faktor pemicu utama ini. Seperti itu. Oleh karena itu, ya poinnya bahwa jadilah peternak yang bijaksana. Kita mau kejar keuntungan, tetapi merugikan yang lain. Ini juga sangat tidak bagus, tidak elok. Nah, seperti itu. Itu kira-kira himbauannya ya seperti itu saja. Iya, baik. Selanjutnya kembali ke kita. Ke diri masing-masing begitu ya Pak Emil ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Emil atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RND. Semoga wabah ASF di Sika ya bisa tertangani ya, dan juga tentunya aktivitas peternakan di Sika kembali normal begitu ya Pak Emil. Amin. Terima kasih juga buat RRI ND. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sukses. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Yohanes Emil Satriawan, SP, MSI, Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Sika terkait dengan wabah ASF tewaskan ribuan babi di Sika dalam 3 bulan terakhir.